Baik, sampai berjumpa di pertemuan pada materi arsitektur Internet of Things. Gitu. Sebenarnya apa itu Internet of Things? Gitu ya. Internet of Things itu sebenarnya adalah sebuah konsep pertukaran atau transfer informasi antar physical device melalui jaringan internet untuk penyelesaian masalah tertentu. Jadi sebenarnya IoT itu adalah sebuah konsep gitu ya, di mana satu konsep itu nanti akan membentuk sebuah sistem tertentu untuk penyelesaian masalah tertentu, di mana di dalam sistem tersebut terdiri dari beberapa device yang saling terhubung dan saling terkomunikasi untuk menyampaikan informasi, gitu ya. Nah, beberapa contoh saat ini, gitu ya, IoT itu sebenarnya sudah mulai berkembang saat ini. Beberapa contohnya, misalnya ada robot pelayan yang dikontrol jarak jauh untuk pasien COVID-19 gitu ya, yang menjalani isolasi mandiri. Nah, ini sangat ketika ada sebuah robot pelayan yang dikontrol jarak jauh gitu ya, itu sangat membantu dalam meminimalisir kontak erat pasien COVID-19 dengan seseorang yang sehat gitu ya. Nah, sehingga di situ kan IoT di sini berperan untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu ya, masalah itu gitu. Atau mungkin ada sistem IoT untuk memantau kondisi saturasi oksigen jarak jauh gitu ya. Jarak jauh terhadap pasien COVID-19 di masa pandemi gitu ya. Nah, ini untuk meminimalisir tenaga kesehatan gitu ya atau nakes dengan pasien gitu ya. Nah, untuk di masa pandemi ini sebenarnya IoT sangat berperan sekali gitu ya untuk meminimalisir kontak gitu, kontak antar manusia secara langsung. Mungkin contoh lainnya ada sistem pemantau tanaman gitu ya. Sistem pemantau tanaman dan pemberian kebutuhan pupuk atau air gitu ya dari jarak jauh secara otomatis. Nah, itu juga akan sangat membantu di bidang pertanian gitu ya. Dimana kalau di bidang pertanian itu ketika entah seseorang gitu atau sebuah perusahaan itu memiliki tanah yang luas gitu atau tanaman yang sangat banyak gitu. Otomatis ini akan menjadi salah satu cara yang lebih efisien gitu ya daripada misalnya meng-hire orang dalam jumlah yang besar gitu ya. Dalam jumlah besar dan memantau tanaman satu persatu gitu ya. Oke. Sebenarnya tidak ada apa ya namanya? Tidak ada arsitektur yang baku mengenai IoT gitu ya. Namun kurang lebih arsitektur dari IoT itu kurang lebih seperti ini. Gitu. Ada sensor, ada aktuator gitu ya. Kalau sensor itu adalah perangkat gitu ya, perangkat keras yang fungsinya tuh untuk mengenali lingkungannya gitu ya. Misalnya kalau untuk mengenali suhu gitu ya, eh, suhu ketika itu berapa derajat gitu ya. Nah, itu untuk mengenali lingkungannya gitu ya. Lingkungannya itu memiliki suhu berapa derajat. Kalau aktuator itu adalah perangkat keras yang fungsinya nanti untuk memberikan output gitu ya, output hasil dari sistem itu aktuator. Gitu ya. Lalu di sini ada gateway. Gateway itu untuk mengumpulkan data dari berbagai sensor. Sensor itu mungkin yang diletakkan dalam sistem IoT itu tidak hanya satu gitu. Bisa jadi ada banyak sensor sehingga membentuk sistem besar gitu ya. Membentuk sebuah sistem besar jaringan sensor nirkabel gitu misalnya ya. Nah, gateway ini peranannya adalah untuk mengumpulkan seluruh data sensor. Seluruh data sensor kemudian dikumpulkan dalam sebuah gateway gitu ya, dalam pusat data, lalu dikirimkan ke cloud gitu ya, cloud gateway atau cloud server. Kemudian dari cloud server nanti diolah gitu ya, datanya diolah, entah mungkin menggunakan rule tertentu gitu ya. Kalau teman-teman sudah belajar mengenai apa namanya, mengenai conditional statement gitu ya, itu kan termasuk pembuatan rule gitu ya. If kondisi sensor A, then apa yang harus dilakukan oleh aktuator, nah, seperti itu. Atau mungkin bisa juga tidak menggunakan rule based gitu ya, tapi menggunakan algoritmik gitu ya, algoritma tertentu gitu.
itu bisa menggunakan machine learning, ya, machine learning. Di mana nanti output dari machine learning atau dari rule tertentu tadi itu dianalisis, gitu ya, dianalisis dan hasil data itu nanti akan diberikan kepada end user, gitu ya, pada end user. Entah itu dalam bentuk mobile application atau perangkat mobile, gitu ya, atau aplikasi mobile, gitu ya. Atau mungkin bisa juga dalam website, gitu ya. Atau mungkin juga bisa dalam bentuk desktop application, gitu. Tergantung kebutuhan. Nah, pertama kita belajar dulu mengenai device, gitu ya, device. Jadi namanya Internet of Things, gitu ya. Berarti adalah jaringan dari device, gitu ya. Di mana device-device yang jumlahnya banyak tadi itu saling terhubung satu sama lain, saling mentransmisikan data, gitu ya. Dan akan memberikan output ke things juga, ke device juga, gitu ya. Memberikan output secara otomatis. Nah, misalnya seperti itu. Nah, di sini kita ulas dulu gitu ya, satu persatu. Sensor itu apa? Sebenarnya sensor itu adalah sebuah device yang mengkonversi, gitu ya, atau merubah, gitu ya, mengkonversi sebuah kondisi fisik lingkungannya menjadi sinyal elektronik, gitu ya. Menjadi sinyal elektronik. Contoh misalnya, kalau kita bilang lingkungan fisik ini sekarang cuacanya lagi panas nih, lagi panas. Nah, fungsi sensor tadi dari panas itu kan kita tidak tahu ya berapa derajat kah, atau mungkin panas itu juga memiliki kelembapan tertentu, mungkin kelembapannya berapa angkanya atau berapa nilainya begitu. Nah, sensor inilah yang berfungsi untuk sebagai device untuk mengkonversi kondisi panas tadi, gitu. Suhu yang panas tadi itu menjadi sinyal elektronik yang bisa memberikan data, gitu ya, data temperatur, gitu ya, berapa derajat Celcius, gitu, atau nilainya berapa derajat Fahrenheit dan lain sebagainya. Nah, ada contohnya di sini adalah sensor suhu, sensor kelembapan, atau mungkin sensor gerak, gitu. Kalau misalnya kondisi lingkungannya, oh ada objek yang bergerak atau tidak, gitu kan pilihannya. Kalau iya berarti diberi mungkin sinyal elektroniknya, gitu ya. Sinyal elektroniknya bisa diberi nilai true, gitu ya. True berarti ada nilai yang bergerak. Berarti nilai true ini nanti menandakan bahwa ada objek yang bergerak melalui sensor gerak tersebut. Tapi kalau misalnya nilainya misalnya false, gitu ya. False berarti tidak ada objek yang bergerak, tidak ada objek yang bergerak melalui sensor tersebut. Nah, kemudian ada aktuator. Aktuator di sini adalah sebuah device yang mengkonversi sinyal elektronik menjadi output fisik, gitu ya. Misalnya sinyal elektromagnetik, sinyal elektroniknya itu nanti ada apa ya? Misalnya water system, gitu ya. Water system dengan kelembapan dan suhu sekian, gitu ya. Suhu tertentu dan kelembapan tertentu, maka water system atau penyiram otomatis ini, gitu ya. Ini kan IoT, gitu ya. Penyiram otomatis ini nanti akan memberikan air sebanyak berapa debit, gitu ya. Kalau teman-teman mungkin tahu, debit itu adalah satuan volume dalam satuan waktu tertentu, gitu ya. Volume per detik, gitu ya. Jadi berapa air yang harus dialirkan dalam satu satuan waktu tertentu, itu namanya debit. Nah, misalnya dengan kondisi kelembapan dan suhu tertentu, itu seharusnya diberi kapasitas air itu berapa volume. Nah, itu nanti water system itu nanti yang bertindak sebagai aktuator, gitu ya. Jadi merubah sinyal elektronik volume tadi, gitu ya, menjadi output fisik dengan memberikan berapa air yang diperlukan, gitu ya. Lalu di sini nah, lalu kemudian di sini ada gateway. Gateway ini fungsinya adalah mengumpulkan data dari keseluruhan sensor, gitu ya. Jadi semua data dari sensor itu dikirimkan ke gateway-nya, gitu ya. Ada gateway di sini. Nah, di mana di sini ada gateway itu fungsinya untuk memfilter, gitu, memfilter data yang mungkin diperlukan dan mungkin juga tidak, tergantung kondisi dari
sistem yang memang dibutuhkan saat itu gitu. Ada aggregation. Aggregation tuh maksudnya adalah pengumpulan gitu ya, pengumpulan data. Jadi mungkin ada yang dengan periode, contoh dari aggregation gitu ya. Data-data dari sensor itu kan pasti akan berjalan dalam kurun waktu setiap berapa detik diambil gitu ya. Misalnya setiap 5 detik sekali diambil atau mungkin bahkan setiap detik gitu. Kalau misalnya sistem IoT ini bekerja bekerja 24 jam misalnya, 24 jam dan harus mengumpulkan data setiap detik, pasti itu akan menyimpan data yang sangat besar karena setiap detik data itu selalu ada gitu ya, selalu dikirimkan ke gateway. Nah, aggregation inilah yang nanti berfungsi untuk menggabungkan gitu. Misal dalam kurun periode waktu tertentu, misal setiap 1 menit data dikumpulkan jadi satu, lalu dari gateway nanti yang akan mengirimkan ke server. Jadi data yang sudah dikumpulkan tadi otomatis ketika data sudah dikumpulkan gitu ya, dalam 1 menit, misalnya 1 menit itu kan kalau misalnya data sensor diambil setiap detik, berarti dalam 1 menit ada 60 data. Nah, 60 data ini digabung jadi hanya digabung jadi satu dan hanya menjadi tinggal satu data gitu. Nah, ini adalah proses aggregation gitu ya, atau penggabungan data menjadi data yang lebih compact gitu ya, lebih sedikit jumlahnya. Karena tidak mungkin kita setiap desensing data dikirimkan ke server, itu tentu akan membebani server gitu ya. Nah, oleh sebab itu ini ada proses agregasi atau aggregation sebelum dikirimkan ke cloud. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak terlalu membebani server. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada cloud gateway. Ada cloud gateway. Cloud gateway ini adalah gateway yang ada di cloud server gitu ya, ada di cloud server. Dari local gateway yang tadi, gitu ya, local gateway. Jadi kalau kita bisa membayangkan gitu ya, ada jaringan sensor di mana dalam banyak sensor itu nanti punya satu device di lokal gitu ya, di jaringan sensor tersebut yang bertindak sebagai gateway. Nah, itu namanya local gateway. Nah, nanti dari local gateway itu akan mengirimkan data yang sudah teragregasi, sudah terkumpul menjadi satu dari keseluruhan sensor gitu. Itu nanti yang akan hasil agregasi tadi yang akan dikirimkan ke cloud gateway gitu. Ke cloud gateway-nya gitu ya. Di mana di cloud gateway itu nanti ada kompresi data, ada keamanan juga di situ gitu. Karena proses pengiriman dari local gateway ke cloud gitu ya, ke cloud gateway itu sudah melibatkan jaringan publik gitu ya. Sudah melibatkan jaringan publik gitu. Sehingga otomatis data ini seharusnya dalam posisi terenkripsi atau teramankan gitu ya, tersecurekan gitu ya. Nah, sehingga ada proses lapisan keamanan, ada kompresi data gitu ya, ada pemindahan data secara cepat dan rendah daya dengan pemilihan teknologi transmisi serta protokol yang tepat. Gitu. Contoh teknologi transmisinya adalah Wi-Fi atau narrowband gitu ya, atau jaringan GSM dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin protokolnya bisa menggunakan protokol IoT. Contohnya ada MQTT, ada COAP dan lain sebagainya. Berikutnya ada streaming data processor gitu ya. Ini fungsinya adalah memastikan transisi dari input data ke data lake berjalan dengan baik gitu ya. Nah, apa itu data lake? Data lake itu adalah tempat untuk menampung raw data gitu ya. Raw data dari berbagai device untuk selanjutnya diolah dalam big data warehouse. Nah, data ini biasanya disimpan dalam bentuk unstructured gitu ya, atau belum terstruktur gitu. Yang dinamakan raw data itu data mentah. Data mentah yang diambil langsung dari sensor itu namanya raw data dari berbagai device. Nah, di data lake ini nanti akan menampung raw data tersebut gitu ya.
Berikutnya ada big data warehouse. Nah, data yang berasal dari data lake itu diubah serta disiapkan dalam bentuk yang lebih terstruktur. Jadi gampangannya itu merapikan gitu ya, merapikan data dari yang semula unstructured di data lake menjadi structured data, gitu ya, data yang sudah terstruktur. Serta hanya diambil yang akan berguna gitu ya, atau sesuai dengan kebutuhan untuk analisa selanjutnya. Nah, kemudian ada proses data analitik, di mana data analitik ini sebenarnya kalau dari kata-katanya kita sudah bisa menebak gitu ya, analisis data gitu ya, dengan mencari insight atau mencari informasi yang ada di dalam data gitu ya, dengan metode statistika atau visualisasi data atau melihat pola dari data atau mungkin korelasi antar data dan analisis lainnya gitu ya. Ini sebenarnya data analisis ini digunakan untuk menjawab gitu ya, untuk menjawab apa yang sedang terjadi sebenarnya secara lingkungan fisik itu dengan membaca dari sistem IoT gitu ya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa, kapan, bagaimana, dan banyak gitu ya, itu semua tergantung dari kondisi saat itu, dianalisis gitu, mencari informasi dari data yang sudah diperoleh gitu. Misalnya data yang diperoleh sekarang saat ini suhunya adalah 70 derajat Celcius gitu ya, atau suhu udara enggak usah 70 lah, 70 itu terlalu panas ya, misalnya 50 derajat Celcius. Nah, ini menandakan apa? Kondisi suhu saat ini gitu ya, kondisi suhu saat ini yang tengah disensing oleh sistem IoT gitu. Oh, berarti dengan suhu 50 derajat Celcius kalau dilihat dari analisisnya itu menandakan bahwa suhu udara saat ini adalah sangat panas gitu ya. Nah, itulah proses analisis. Nah, oke. Lalu ada machine learning di sini. Machine learning ini membuat model pembelajaran mesin dengan algoritma AI gitu ya, atau kecerdasan buatan ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya artificial intelligence gitu. Berdasarkan data yang diberikan. Gitu. Nah, model ini berpeluang untuk mengotomasi gitu ya, atau mengotomatisasi beberapa hal dalam IoT. Gitu. Misalnya penyiram tanaman otomatis gitu ya, misalnya seperti itu. Yang dilihat apa nih inputnya? Oh, ada suhu gitu, ada parameter suhu, ada parameter kelembapan udara gitu, atau kelembapan tanaman gitu. Dari dua parameter itu nanti kita bisa menggunakan beberapa algoritma artificial intelligence atau beberapa algoritma kecerdasan buatan untuk menentukan dengan dua input ini kita bisa memberikan output, misalnya outputnya adalah berapa debit air yang harus disiramkan ke tanaman gitu ya. Nah, berapa debit air gitu ya. Nah, otomatis dengan merubah input suhu dan kelembapan tanaman gitu ya, kelembapan tanah, untuk merubah kedua input tersebut menjadi debit air berapa yang harus disiramkan gitu ya, debit air berapa yang sesuai gitu dengan kondisi itu, dengan kondisi suhu dan kelembapan tanah saat itu gitu. Berarti kita memerlukan pemodelan data gitu ya, pemodelan pembelajaran mesin menggunakan algoritma kecerdasan buatan gitu. Nah, sebenarnya pemodelan dari machine learning ini itu mengadopsi gitu ya, mengadopsi cara berpikir manusia, gitu ya, cara berpikir manusia. Gampangannya memindahkan cara berpikir manusia, gitu, pengetahuan manusia ke dalam sebuah mesin gitu ya, sehingga itu menjadi otomatis, gitu ya, gampangannya seperti itu. Dan itu bisa terjadi dalam sistem IoT. Gitu ya. Kemudian ada bagian control application. Di sini control application Control application di sini mengirimkan aksi secara otomatis ke aktuator gitu ya, berdasarkan data ataupun model yang telah dihasilkan. Contohnya ada motor gitu ya. Motor itu bukan sepeda motor ya. Motor itu
aktuator gitu ya, aktuator untuk menyalakan lampu secara otomatis. Tergantung kondisi saat itu ada orang atau tidak gitu ya. Atau kondisinya gelap atau tidak. Nah, itu berarti ada dua parameter kan. Di situ sudah ada dua parameter, kondisinya gelap atau tidak dan ada manusia atau tidak gitu ya. Kalau kondisinya gelap dan ada manusia, baru dibutuhkan untuk menyalakan lampu secara otomatis gitu ya. Nah, ini tujuannya apa? Sebenarnya sistem IoT untuk menyalakan lampu otomatis ini bisa digunakan untuk meminimalisir atau meminimalisasi penggunaan listrik gitu ya. Penggunaan listrik untuk lampu gitu ya, untuk menyalakan lampu. Atau menyiram otomatis seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, atau untuk mematikan mesin dengan kondisi tertentu gitu ya. Nah, di sini untuk mengkontrol application. Kontrol application-nya ada dua macam. Ada yang rule based, ada yang machine learning based. Kalau rule based itu mungkin kita bisa hanya menggunakan conditional statement. If kondisi A dan B terpenuhi, then melakukan apa gitu ya. Itu kalau dalam program gitu ya. Atau misalnya if contohnya dalam menyalakan lampu otomatis gitu ya. If kondisi dalam ruangan gelap dan ada manusia gitu. Ada manusia itu bisa dideteksi dengan sensor gerak gitu ya. Sensor gerak yang mendeteksi ada objek bergerak gitu kan. Jika kedua parameter itu terpenuhi, maka lampu bisa dinyalakan secara otomatis gitu. Atau misalnya seperti menyiram otomatis tadi. Jadi menggunakan rule based gitu, menggunakan kalau teman-teman sudah belajar mengenai programming gitu ya, menggunakan conditional statement. Ya. Ada juga yang menggunakan machine learning base. Jadi di sini menggunakan algoritma tertentu yang sesuai untuk merubah parameter input menjadi output gitu ya. Nah, machine learning ini mungkin bisa menggunakan kalau teman-teman sudah belajar di mata kuliah kecerdasan artifisial ya, mungkin bisa menggunakan fuzzy gitu ya, fuzzy logic mungkin, atau penggunaan algoritma ini juga tergantung kesesuaian datanya gitu ya. Kita tidak bisa langsung ambil, oh saya mau menggunakan fuzzy karena alasan mudah gitu ya. Ya mungkin itu juga iya, tetapi harus melihat pula gitu ya, harus melihat kesesuaian algoritma itu digunakan untuk data yang ada gitu ya. Gitu. Lalu berikutnya ada user application. Nah, ini user application ini tujuannya sebagai antarmuka aja ya, antarmuka untuk pengguna gitu ya, atau user yang menggunakan sistem IoT ini gitu ya, sebagai antarmukanya gitu. Bisa berupa mobile application ataupun web application. Mungkin agak kalau kalau zaman now gitu ya, zaman sekarang gitu ya, mungkin agak jarang menggunakan desktop ya. Atau mungkin masih digunakan desktop application, mungkin masih ada dalam perusahaan internal gitu ya. Tapi kalau yang digunakan untuk user yang lebih luas gitu ya, biasanya umumnya menggunakan mobile atau menggunakan website. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk monitoring, kontrol, serta konfigurasi behavior dari device IoT gitu ya. Ini sebagai end user gitu ya. Nah, dari arsitektur IoT tadi itu ada beberapa komponen pendukung dalam IoT selain yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu ya. Itu ada device administration, ada user dan security monitoring. Ini sebenarnya sebagai pendukung komponen IoT gitu ya. Ada komponen untuk memanage atau mengatur device-nya, ada komponen untuk mengatur user-nya gitu ya. Ada komponen untuk mengatur sekuritasnya gitu. Nah, untuk device management gitu atau pengaturan device gitu ada identifikasi device gitu ya. Jadi harus tahu device dengan apa ya, identitasnya gitu ya, identitas device-nya gitu ya. Entah itu IP-nya mungkin. Jadi setiap device itu nanti bisa diberikan IP gitu ya. IP ini semacam alamat gitu ya, semacam alamat tujuan device-nya gitu.
ada proses konfigurasi dan kontrol gitu ya. Ini tujuannya untuk mengkonfigur atau mengatur gitu ya, mengset gitu ya. Mengset device-nya gitu. Ada monitoring device-nya untuk monitoring terutama sumber daya ya, terutama daya dari device gitu ya. Jadi harus ada mekanisme untuk monitoring keadaan device gitu ya. Apakah device ini masih memiliki daya yang mencukupi gitu, atau ada monitoring untuk memprediksi lifetime gitu ya, lifetime dari device gitu ya, lifetime dari baterai device gitu kan. Kalau IoT itu kan pasti punya perangkat keras gitu ya, di mana perangkat keras ini nanti pasti memerlukan sumber daya gitu, memerlukan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyalakan device IoT gitu ya. Karena nggak mungkin device yang ada di IoT ini tidak menggunakan sumber daya, tidak menggunakan bandwidth, itu nggak mungkin, pasti ada gitu ya. Nah itu diperlukan proses monitoring dan kontrol di situ untuk mengkontrol atau memonitor atau mengawasi kondisi setiap device yang terhubung di sistem IoT tersebut, gitu ya. Lalu ada proses software update dan maintenance. Berikutnya ada user management. Ini di sini untuk mengidentifikasi, ada tiga user management gitu ya. Ada user identification atau identifikasi user yang menggunakan sistem IoT gitu ya. Entah itu adminnya atau mungkin end usernya gitu ya. Ada user privilege. Nah, ini untuk mengatur hak akses dari user. Dengan banyaknya user pasti memiliki hak akses yang berbeda-beda untuk setiap user gitu ya. Nah, di sini perlu adanya user privilege gitu, atau pengaturan hak akses untuk setiap user tergantung dari kebutuhan user tersebut dalam sistem IoT itu gitu ya. Ada juga user log dan recording. Ini tujuannya untuk merecord gitu, atau merecord atau merekam histori atau sejarahnya gitu ya. Sejarahnya user ini melakukan aktivitas di sistem IoT tersebut. Itu harus ada. Gitu ya. Harus ada. Berikutnya ada security monitoring. Nah, inilah yang sebenarnya paling kalau misalnya IoT itu sudah terbangun gitu ya, sudah dibangun, pasti perlu yang namanya sekuritas gitu ya, pasti perlu yang namanya keamanan gitu ya. Kenapa? Karena data yang tengah tertransmisikan, data yang ditransmisikan antar device itu pasti akan terekspos gitu ya, atau teralirkan melalui jaringan publik. Dimana ketika jaringan publik itu sudah melakukan transmisi data, pasti akan ada banyak user lain yang berusaha untuk mengambil gitu ya, berusaha untuk mengambil data tersebut gitu ya, data yang tengah ditransmisikan. Nah, sehingga security monitoring ini menjadi salah satu pendukung yang bisa dibilang termasuk pendukung yang sangat memegang peranan penting sebenarnya gitu ya. Apalagi untuk saat ini, saat pandemi COVID-19 gitu ya. Pandemi COVID-19 ini semua dilakukan dari rumah. Otomatis pasti kita akan menggunakan segala aktivitas pekerjaan itu menggunakan jarak jauh gitu ya. Aplikasi jarak jauh, sistem jarak jauh. Pasti memerlukan yang namanya keamanan gitu ya. Karena semua data aktivitas pekerjaan kita itu terekspos melalui jaringan publik gitu, sehingga kita memerlukan yang namanya monitoring keamanan di sini gitu ya. Ada keamanan jaringan gitu ya, ada analisis keamanan gitu ya. Jadi perlu ada yang namanya analisis keamanan gitu ya. Ada policy rules, ada log analysis dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Ini ada kenapa kok ada gambar mobil gitu ya? Menurut salah satu sumber gitu ya, ioactive.com gitu. Ini adalah korban car hacking gitu ya. Seperti kita, kalau teman-teman mengikuti perkembangan teknologi dari mobil gitu ya. Ini saya mungkin agak nyebut merek Tesla ya. Ada mobil listrik yang bisa self driving gitu ya, self driving. Nah, apa yang terjadi
jika sebuah mobil yang secara otomatis bisa berjalan tanpa adanya driver, gitu ya. Itu namanya self driving. Mobil otomatis yang bisa berjalan tanpa adanya driver, berarti semua full dikendalikan oleh mesin, gitu ya, oleh robot, gitu ya, oleh sistem IoT ya, katakanlah gitu. Apalagi kalau mobil itu bisa dikendalikan dari jarak jauh, gitu ya. Nah, bayangkan jika mobil yang tengah berjalan secara otomatis itu dilakukan atau dihack oleh attacker, gitu ya. Dihack, dikontrol sistemnya, lalu menjadi dikontrol oleh hacker, itu akan sangat berbahaya sekali, gitu kan. Kenapa? Karena kita tidak tahu niat apa yang ada di attacker, gitu. Kalau mungkin ya dengan niat apapun ya, dengan niat apapun pasti itu tidak aman, gitu kan, untuk sistem IoT. Nah, oleh karena itu kalau misalnya dalam sistem IoT, gitu ya, kita memerlukan yang namanya keamanan, gitu. Kalau misalnya kita sedang enak-enak nyetir, gitu ya, sedang enak-enak nyetir, kita menggunakan autopilot ya, katakanlah gampangannya itu ya, autopilot. Mobil kita berjalan sendiri, gitu ya, tanpa kita harus menyetir, gitu. Tiba-tiba ada attacker yang ambil kontrol, gitu ya, ambil kontrol terhadap mobil kita, gitu ya, karena memang mobil kita tidak manual, kan mobil kita dikendalikan oleh mesin dan itu bisa dihack, gitu ya. Ya otomatis itu akan membahayakan keselamatan bagi driver. Nah, itulah mengapa pentingnya pengawasan terhadap keamanan, gitu ya, terhadap keamanan dari IoT. Oke, contoh penerapan IoT lainnya nih, ada intelligent lighting. Ini yang seperti sempat saya singgung, gitu ya, sebelumnya, bahwa intelligent lighting, gitu, di mana ini bisa menyalakan dan mematikan lampu secara otomatis, tergantung dari kondisi lingkungannya nih. Nah, tujuannya apa sih kok harus ada otomatisasi dari intelligent lighting ini, gitu, atau menyalakan dan mematikan lampu secara otomatis, gitu? Ya tujuannya salah satunya bisa untuk menghemat penggunaan listrik atau penggunaan energi, gitu ya. Selain menghemat pengeluaran biaya listrik, gitu ya, biaya untuk listrik, kita juga bisa menghemat atau menjaga lingkungan, gitu ya. Dimana kalau setiap penggunaan listrik itu juga sebenarnya menghasilkan gas-gas, gitu ya, atau gas-gas di udara yang bisa mencemari lingkungan, gitu ya. Salah satunya gas CO2, gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa untuk meminimalisir pengeluaran gas yang bisa mencemari lingkungan, gitu. Sehingga sistem IoT ini bisa sangat bermanfaat untuk hal itu. Nah, misalnya di sini ada untuk menyalakan lampu secara otomatis itu melihat kondisi lingkungannya nih. Kondisi lingkungannya lagi terang atau gelap, gitu. Kita hanya perlu menyalakan lampu itu kan biasanya ketika kondisinya gelap ya. Kalau kita sudah dalam kondisi yang terang, sepertinya kita tidak terlalu memerlukan lampu. Nah, dari situ kita bisa menghemat penggunaan listrik. Kalau misalnya kondisinya terang, berarti sistem akan membaca kondisinya terang dengan intensitas cahaya yang tidak yang tinggi, gitu ya. Intensitas cahaya yang tinggi itu bisa dideteksi oleh sensor cahaya, gitu ya. Nah, dari situ sistem IoT ini bisa memberikan kontrol, gitu ya, memberikan kontrol terhadap sistem untuk mematikan lampu. Karena setelah dideteksi, oh ternyata intensitas dari cahaya ini cukup tinggi sehingga tidak diperlukan untuk menyalakan lampu. Nah, sehingga dengan intensitas cahaya yang tinggi, dengan katakanlah dengan batasan tertentu, gitu ya, itu bisa mematikan lampu secara otomatis. Gitu. Sehingga di sini penggunaan lampu itu bisa sangat efisien tergantung kebutuhan saat itu, gitu. Seperti itu. Atau mungkin bisa dilihat dari ada tidaknya aktivitas manusia, gitu ya. Atau bisa dilihat dari aktivitas suara, gitu ya. Kalau ada yang menandakan keberadaan manusia, itu adalah adanya pergerakan, gitu ya. Ada pergerakan objek. Objeknya di sini adalah manusia, gitu kan.
Atau mungkin ada suara, gitu kan. Kalau ada manusia itu kan pasti ada suara ya, ada suara, entah itu suara langkah kaki, minimal suara langkah kaki, atau suara manusia, suara yang kita keluarkan ini, gitu kan ya. Minimal itu yang bisa digunakan untuk mendeteksi keberadaan manusia. Gitu. Nah, setelah dari data itu dikumpulkan, data intensitas cahaya, data suara, dan atau data pergerakan manusia, gitu ya. Raw data itu adalah data yang dihasilkan dari sensor, gitu ya. Raw data dari sensor itu dikirimkan ke data lake, gitu ya. Data lake tadi adalah tempat untuk menyimpan raw data, gitu ya. Dari data lake diekstrak, gitu ya, mungkin yang dikirimkan ke big data warehouse itu mungkin hanya beberapa hari tertentu, gitu ya, atau mungkin setiap hari mengirimkan berapa data, gitu ya, atau mungkin di sini bisa dilihat behavior atau tingkah laku atau perilaku lingkungannya, gitu ya, behavior atau perilaku lingkungannya dengan waktu-waktu tertentu, di jam-jam tertentu itu seperti apa. Nah, itulah nanti yang akan masuk ke Big Data Warehouse. Dan Big Data Warehouse nanti dianalisis menggunakan data analytics, gitu ya. Atau dari data Big Data Warehouse itu juga bisa apa namanya, dimasukkan ke dalam proses machine learning, gitu ya. Machine learning, di mana nanti data itu nanti akan diberikan rule tertentu, gitu ya. If data intensitas cahayanya sekian, data pergerakannya sekian, gitu ya, ada suaranya sekian, gitu. Dan apa yang harus dilakukan oleh aktuator, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, lalu dikontrol, gitu kan, menggunakan control application. Dari kontrol itu bisa apa namanya? Bisa dikontrol dari mobile apps, gitu ya. Misalnya dari misalnya modelnya IoT ini dikontrol, gitu, dikontrol oleh user secara manual dari jarak jauh, misalnya seperti itu. Atau bisa juga dikontrol secara otomatis, gitu. Jadi user hanya melihat saja, gitu ya, nggak sampai mengkontrol, matikan, gitu ya, matikan AC dari jarak jauh, misalnya seperti itu. Nah, nanti dari kontrol itu, kontrol dilakukan user melalui entah itu mobile apps atau web apps, gitu ya. Itu nanti yang akan menggerakkan aktuator melalui control application. Gitu. Itu nanti akan menggerakkan aktuator. Apakah ini lampunya harus mati atau lampunya harus nyala, gitu ya. Itu nanti juga bisa dikontrol dari user. Tidak harus semua serba otomatis gitu, enggak ya. Jadi kadang-kala mungkin ada sistem itu kan, namanya sistem itu kan, sistem IoT juga buatan manusia, gitu ya. Ada kadang-kala ada errornya, gitu. Itu nanti akan bisa dihandle secara manual oleh user secara jarak jauh, entah itu melalui mobile apps atau melalui web apps, gitu, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh penerapan IoT sederhana, gitu ya. IoT sederhana ini bisa ada kumpulan proyeknya di YouTube, gitu ya. Bisa dilihat punyanya Anak Agung Dwi Arsana. Ini dia men-share contoh penerapan IoT yang sederhana, gitu ya. Nah, sederhana, jadi belum yang skop besar ya. Nah, ini nanti bisa dicoba untuk teman-teman mahasiswa, gitu ya. Bisa dicoba teman-teman mahasiswa untuk sebagai tutorial sederhana dulu lah, dicoba-coba dulu. Ini kan masih pertemuan pertama, gitu ya. Ini bisa dicoba tutorialnya yang sederhana-sederhana dulu, gitu ya. Istilahnya membiasakan dulu ya, membiasakan dengan perangkat hardware-nya dulu, gitu ya. Ada juga ini untuk, jadi kalau kita ingin mendevelop IoT, kita tidak perlu sketch from zero, gitu ya. Sketch dari awal, gitu ya. Kita nggak melakukan apa-apa dari awal, penuh dari nol, gitu ya. Ini sudah ada platform IoT yang disediakan untuk mendevelop sistem IoT.
Salah satunya di Walkabout gitu ya. Walkabout ini adalah perusahaan untuk membangun atau mendevelop IoT, khusus IoT gitu ya. Lalu untuk contoh penerapan IoT di Indonesia itu ada Habibie Garden di sini ya. Di sini ada Habibie Garden. Nah, ini untuk mengkontrol tanaman gitu ya, atau untuk memantau tanaman secara otomatis gitu ya. Secara otomatis dan memantau dan menjaga kondisi tanaman secara otomatis. Ada lagi aviary gitu ya. Ini untuk memberi makan ikan, gitu, memberi makan ikan secara otomatis. Gitu. Jadi kalau kadang-kala kita dengan kesibukan aktivitas mungkin ya, atau kita yang memelihara ikan gitu, memelihara ikan, terus kita sering lupa untuk memberi makan ikan gitu, karena aktivitas yang padat gitu, sehingga kita lupa untuk memberi makan ikan peliharaan gitu ya. Nah, ini salah satu contoh produk IoT gitu ya. Produk IoT di mana produk ini adalah untuk memberi makan ikan secara otomatis. Nah, ini contoh penerapan IoT yang sudah diterapkan di perusahaan-perusahaan di Indonesia, yaitu Narrowband IoT. Ada Telkomsel, ada Evision itu juga menggunakan NB-IoT, ada PLN, ada Panopolis, dan lain sebagainya. Oke, untuk pertemuan pengenalan IoT, materi pengenalan IoT cukup sampai di sini, dan terima kasih.